Oke, selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erev Tov Shalom Lam. Buonasera fratelli e sorelle. Bonsoir à tous. Guten Abend. Guten Abend. Magandang gabi. Masa al khair. Ya, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches buat semuanya. Sore ini spesial ya, karena bertepatan dengan hari besar ya, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 bulan yang disebut bulan haram ya, bulan yang banyak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama bulan Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, yang keempat adalah bulan Safar. Hari ini spesial, kita ada di tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah, di saat-saat terakhir ya menjelang pergantian hari. Jadi hari ini hari Ahad 10 Muharram 1447 Hijriah, 10 Muharram 1447 Hijriah bersamaan 6 Juli 2025. Dan yang spesial pada kesempatan ini teman-teman, sekarang saya baru beritahu Anda kenapa kok nama tayangannya Chatterbox. Nah, begini teman-teman, sebenarnya pemilihan nama Chatterbox ini tuh adalah sebuah hal yang tidak disengaja teman-teman. Karena kan saya dulu suka nonton sebuah kartun yang judulnya tuh Oggy and the Cockroaches ya, terbitan Silam Productions, produksi Silam Productions. Itu kartun dari Prancis ya, kartun dari Prancis yang konon katanya terinspirasi oleh Tom and Jerry. Jadi kisah seekor kucing yang bergaduh-gaduh ya, yang ribut dengan para kecoak ya, dalam ya hampir semua urusan. Tapi goal utamanya sebenarnya adalah sebuah kulkas yang isinya makanan yang diperebutkan oleh para kecoak-kecoak itu. Iya. Nah, di salah satu episode dari Oggy and the Cockroaches itu, kalau nggak di season 1, season 2 ya. Itu kan ada episode yang namanya Chatterbox judulnya. Nah, jadi Alkisah episode, saya bentar dulu ya, saya nyalain lampu luar dulu ya. Ya, welcome back. Selamat datang kembali teman-teman. Jadi Alkisah di Oggy and the Cockroaches yang episodenya Chatterbox itu, teman-teman boleh cari di YouTube ya. Cari aja Oggy and the Cockroaches atau Oggy OGGY Chatterbox ya. Coba deh. Cari di situ. Cari di situ. Nah, Alkisah Oggy-nya ini nerima satu biskuit. Nerima satu biskuit. Dan dia makan kan itu awalnya kan. Nah, dia makan satu biskuit itu hap gini. Ya, saya peragain aja teman-teman ya, saya lagi puasa. Ini hap ya. Ya kan? Nah, dia tuh akan ngomong terus gitu, gitu, sampai akhirnya dia berkontrol lidahnya. Nah, biskuit itu gak sengaja kemakan sama salah satu dari 3 kecoa yang ada di dalam Oggy and the Cockroaches itu. Namanya Didi. Kan ada 3 tuh, ada Joey, ada Marky, ada Didi. Ini ngambil nama dari personal band Ramones ya, Ramones atau Ramones gitu, Ramones gitu. Nah, nggak sengaja kemakan sama Didi. Nah, Didi ini kecoa yang badannya paling gemuk. Kalau Joey sama Marky kan badannya kan kurus. Nah, Didi ini yang suka makan. Nah, kemakan itu sama si Didi kecoa itu ya, tulisannya DE spasi DEE ya, DEE gitu kan. Nah, dia kemakan A gitu.
Nah begitu kemakan itu, nah ngomong-ngomong terus, goblok, jatuh kan. Nah begitu kemakan itu, ngomong terus dia tuh, gitu kan. Ya, kemakan itu biskuit ngomong terus ya, gitu kan. Sampai akhirnya si Jack kucingnya hijau, dia sepupunya Ogi ya, kemakan juga biskuit itu. Nah mulailah dia ngomong gitu sampai gitu. Nah pas at the end akhirnya itu biskuit diledakin pakai bom, boom, remahannya ke perabot yang ada di dapur itu. Kulkas yang ngomong, lemari yang ngomong, nggak karu-karuan, wow, gitu. Nah itulah kenapa, karena saya juga orang yang suka ngomong ya kan. Kayak orang saya ini orangnya tuh suka ngomong teman, suka ngomong-ngomong gitu. Nah kan YouTube ini kan sering saya jadikan wadah buat ngomong-ngomong kayak gini kan. Nah udah akhirnya saya putuskan, karena saya ingat peristiwa, saya ingat saya dulu suka sama Ogi ya. Udah saya bilang, dah ini kita pakai nama Chatterbox saja deh gitu, biar keren gitu kan. Nah hasilnya seperti yang teman-teman lihat, tayangan utama saya adalah Chatterbox teman-teman. Iya. Dan juga mulai apa? Jadi kalau omongan-omongan saya yang random-random ini, yang ngebahas berbagai topik ini, nah itu judulnya Chatterbox teman-teman. Judulnya Chatterbox ya. Dan program saya yang terinspirasi dari The Money Program dari BBC itu diarahkan kepada ngebahas tentang satu hal yang spesifik gitu, lebih mendalam kepada satu isu. Tapi kalau Chatterbox ini lebih ke berbagai pembicaraan gitu. Jadi karena itulah makanya kenapa saya suka ngomong ya, terinspirasi dari Ogi and the Cockroaches ya, yang episode ya Chatterbox itu yang jadi thumbnail ini. Udah akhirnya apa? Jadi deh Chatterbox ini. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya kalau kita bicara tentang puasa Asyura ya, ini kan sebenarnya adalah awalnya itu adalah, konon katanya ini adalah tradisi dari orang Yahudi yang dia ini ibaratnya dia merayakan kemenangan setelah pertempuran Yom Kippur itu dengan berpuasa. Nah, tapi kok ada disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Nabi SAW itu menganggap puasa Asyura ini adalah puasa terbaik setelah bulan Ramadan. Itu dikutip oleh Aisyah rahimahullah alaih. Puasa terbaik setelah Ramadan. Ya. Dan di hadis-hadis lain juga dalilnya adalah kalau kita puasa Asyura berarti dosa kita pada tahun sebelumnya insya Allah terampuni. Dan dosa kita akan diampuni oleh Allah selama 2 tahun. Tahun-tahun yang akan datang intinya gitu. Konon katanya awal mula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa Asyura itu ketika masih di Mekah sebelum berjumpa dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Pada saat sampai di Madinah, Rasulullah tuh bertanya, ada apa ini kegiatan? Oh ini lagi pada puasa gitu. Nah disitulah mulai Rasulullah itu berpuasa pada hari Asyura. Dan itu bukan ikut-ikutan, itu memang perintah dari Allah untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura ini, di mana Rasulullah SAW itu berpuasa bersama kaum Quraisy pada waktu itu. Nah, seringkali kita mengasosiatkan hari Asyura itu dengan hari raya atau lebarannya anak yatim. Ya apa iya? Ya, ya. Seringkali pada momentum Asyura ini banyak santunan. Pagi tadi di Basnas ya, di Basnas DKI Jakarta itu ada santunan anak yatim jam 9 tadi.
Itu mungkin untuk mengganti kali ya, mengganti dari Cafe Night atau Jakarta Muharram Festival yang dibatalkan. Itu kan sebenarnya dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Tapi baru bikin pawai obor itu pada malam Asyura, malam 10 Muharram 1447 Hijriah. Cuma karena pertimbangan kondisi traffic, aktivitas warga, jadinya dibatalkan. Memang harusnya sih batal ya teman-teman ya, jangan diterusin karena beresiko nanti malah jadi mudarat ya. Tapi paginya itu acara yang tentang kebudayaan itu tetap jalan, judulnya Jakarta Penuh Warna gitu. Jakarta Penuh Warna pagi tadi tuh digelar barengan dengan santunan anak yatim di Basnas Jakarta. Nah itu saya tadinya mau ikut itu, cuman karena pagi tadi saya ada Zoom ya, 30 hari jadi pengusaha, jadinya saya urung niat untuk bergabung ke sana. Jadi fadilah puasa Asyura ini banyak teman-teman sebenarnya. Gak cuma sekedar mengampuni dosa kita pada tahun sebelumnya atau pada tahun-tahun yang akan datang selama 2 tahun gitu ya. Sebenarnya gak hanya itu. Fadilah dari puasa Asyura ini adalah salah satunya menyehatkan badan kita, menyehatkan jiwa kita, sekaligus mengunggah jiwa sosial kita. Kayak tadi pagi kan teman-teman udah lihat kan ya, saya tadi pagi walaupun puasa-puasa sampai lemes, panas tadi rasanya, saya tadi ke panti asuhan Mizan di kesehatan. Saya sumbang beberapa pakaian-pakaian yang tidak saya pakai ya, pakaian-pakaian yang tidak saya pakai saya sumbangin itu, daripada nggak ada manfaatnya cuma terunggu di rumah. Makanya lebih baik saya kasihkan aja kepada orang yang membutuhkan ya, salah satunya adalah kepada panti asuhan itu. Kan lumayan, jadi lebih ada manfaatnya, jadi lebih ada faedahnya, jadi lebih ada fadilahnya gitu loh. Saya doa tadi mudah-mudahan maslahat, mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lah daripada posisi masih terunggu di rumah. Jadi saya bilang udah aja, lebih baik kita kasihkan aja ke orang, kita berikan aja kepada orang banyak, siapa tahu lebih ada manfaatnya. Jadi itu sebenarnya salah satu manfaat puasa Asyura tuh, salah satunya itu teman-teman, mengunggah, membangkitkan jiwa sosial kita gitu. Karena siapa tahu kan dengan kita sering datang ke tempat seperti itu, insya Allah kan jiwa sosial kita kan akan terangkat. Itu titik baliknya itu saya ke situ, saya mulai rutin sumbangin baju-baju bekasan saya itu ketika HP saya ini lagi rusak waktu itu. Jadi saya lihat, wah baju-baju nih di rumah nggak pada kepake nih, udah aja lah, mendingan gua sumbangin aja lah ke orang gitu. Itu hari Minggu kejadian. Sebelum saya ambil HP ini, saya sambangi sampai 3 panti asuhan. Satu di sini di Rapak, satu di sini di pojok, dekat pojok sebentar ke sini, satu yang dekat rumah yang Geria Duafa itu, satu lagi tadi Mizan. Sorenya teman-teman, sorenya. Jadi dalam sehari saya sambangin 3 panti asuhan. Lalu saya sumbangin lagi yang gak kepake mana lagi. Sampai terakhir Ramadan kemarin.
Ada banyak banget baju-baju yang saya tidak tidak pakai, saya lebih memilih untuk saya sumbangkan saja. Tapi sebagian saya kasihkan ke bekas ART kami yang dikeluarin pas puasa kemarin. Ya saya bilang udah semoga bermanfaat lah gitu bajunya. Dan saya happy ketika melihat barang-barang saya yang sudah nggak saya pakai, baju-baju saya yang sudah tidak saya pakai itu saya kasihkan ke orang yang lebih butuh ya, daripada cuma tunggu di rumah ya buat apa juga gitu. Jadi mendingan kasih, itu lebih manfaat daripada apa cuman tunggu di rumah tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Jadi mendingan kita serahkan aja ke pihak-pihak yang lebih butuh gitu. Nah, itu jadi itu juga titik balik saya berhijrah, teman-teman. Titik balik saya berhijrah tuh dari situ juga. Dari rusaknya HP saya ini, saya bilang kan ke Allah, ya Allah, kalau HP hamba berhasil diperbaiki, maka hamba akan perbaiki sholat hamba jadi lebih rajin, terutama sholat subuh ya. Tapi ternyata nggak hanya subuhnya aja, zuhur asarnya saya digerakkan sama Allah jadi ikut rajin juga. Ini 5 waktu, terlepas dari mau masalah diterima atau tidaknya itu urusan Allah, teman-teman. Terlepas dari begini-begitunya, itu semua kembali lagi ke Allah, teman-teman. Karena Allah lah yang berhak menghakimi, bukan kita. Makanya kan dalam surah At-Tin disebutkan alaihi sallahu bi ahkamil hakim. Sebaik-baiknya hakim, sebijak-bijaksananya hakim adalah Allah, hakim yang maha bijaksana. Alaihi sallahu bi ahkamil hakim. Jadi tidaklah hakim yang bijaksana kecuali Allah. Makanya di momentum spesial ini ya, saya juga mendorong teman-teman ya. Apa sih hijrah itu? Hijrah itu kan artinya berpindah dari satu titik ke titik yang lain, ya kan? Itu secara harfiah. Nah, secara maknanya hijrah itu berpindah dari satu titik ke titik yang lain, tapi ada di titik yang baru ini ada perbaikan dari titik yang sebelumnya. Dari yang kemarin misalkan, mohon maaf lahir batin nih, kemarin misalkan sholat kita bolong-bolong, sholat kita belum bagus ya, sholat kita masih ngaret-ngaret gitu kan. Nah begitu kita sudah tekatkan buat hijrah ya, letak hijrahnya itu di mana? Letak hijrahnya itu ketika sholatnya sudah tidak bolong-bolong lagi, sholatnya sudah on time, sholatnya sudah 5 waktu, sudah rajin, tidak perlu diapa-apakan gitu, tidak perlu harus diingatkan melalui telepon, melalui WA, melalui SMS ya, melalui macam-macam itu. Oh sholat gitu kan, ayo pa sholat, pa ma sholat, ma nah ayo sholat, dan seterusnya. Itu udah hijrah loh teman-teman. Dari yang paling itu aja itu udah hijrah, minimal itu dulu ya, baru nanti melangkah ke hijrah yang lebih besar, hijratul kubra, hijrah yang lebih besar. Misalkan yang tadinya enggan baca Quran ya kan, jadi mulai rajin baca Quran. Dari rajin baca Quran jadi suka dan senang baca Quran, senang mempelajarinya ya, senang mempelajarinya. Dari senang bacanya, senang dengan Al-Quran, lama-lama senang belajar Al-Quran. Begitu senang belajar Al-Quran, senang juga nanti dalam mengamalkannya. Itu baru namanya hijratul kubra, hijrah besar, hijrah akbar, perubahan besar, perpindahan besar-besar, mass migration, kayak gitu.
Tapi goal dari hijrah yang seperti itu adalah al-hayatu ma'al Al-Quran. Hijrah yang seperti itu goalnya biasanya kita hidup bersama dengan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran tidak hanya sekedar kita baca. Al-Quran itu tidak sekedar kita tidak sekedar kita baca, tidak sekedar kita lafaz, tidak sekedar kita ucap, tapi Al-Quran itu kita amalkan, kita jalankan, kita jiwai, kita badanin, kita masukkan ke otak Al-Quran ini. Seperti yang suka disampaikan Om Bagus ya, Al-Quran masuk ke pikiran, masuk ke otak, masuk ke pikir. Jadi pikir kita pikir Quran ya. Sebab kalau pikir kita pikir Quran, nanti seluruh tubuh ini tubuh Quran semua. Mulut kita mulut Quran, lisan kita lisan Quran, lidah kita lidah Quran, mata kita mata Quran, telinga kita telinga Quran, tangan kita bergerak untuk Al-Quran, kaki kita berjalan bergerak untuk Al-Quran gitu. Itu udah paripurna sih. Goal paripurna yang disebut al-hayat ma'al Quran itu udah hijrah besar itu, hijratul kubra, hijrah akbar itu. Seperti itu teman-teman. Bukan sekedar hijrah merubah penampilan, dari tadinya nggak jenggotan jadi jenggotan, dari tadinya nggak jubahan jadi jubahan, nggak gamisan jadi gamisan, terus yang tadinya jilbab yang tadinya nggak berjilbab jadi berjilbab, dari yang jilbabnya pendek jadi jilbabnya panjang jadi berniqab, bercadar gitu kan, nanti lama-lama berburqa gitu kan. Bukan hanya itu, kalau saya boleh kasih tahu, bukan hanya dilihat dari situ. Allah tidak lihat penampilan kita, Allah nggak lihat itu. Malah boleh saya katakan, muslimah tidak berjilbab, walaupun disebut itu mengumbar aurat, membuka aurat, dia tidak berjilbab ya. Dia tidak berjilbab, dia tidak tutup kepalanya, dia tidak tutup aurat, yang penting dia pakaiannya sopan, oke? Tapi dia lebih islami, dia lebih Qurani daripada yang pakai jilbab, yang pakai tudung, pakai tutup kepala ya. Dia lebih bisa jaga mulutnya, dia lebih bisa jaga mata, dia lebih bisa jaga mata, dia lebih bisa jaga hati, dia lebih bisa jaga prasangkanya, dia lebih bisa jaga pikirnya. Dia kalau bertutur tidak sembarangan, kalau berpikir tidak sembarangan, dia kalau dengar bukan dengar hal yang sembarangan, dia bergosip, bergunjing, bergibah, marah-marah, ngomel-ngomel, ngedumel, nggak demen ya, tapi dia tidak berjilbab. Itu nggak apa, itu saya lebih respect dengan yang seperti itu. Apalagi kalau udah kayak gitu dia berjilbab, itu saya lebih respect lagi. Tandanya dia sudah berhijrah sepenuhnya. Yang tadi hijratul kubra tadi, dari yang jadi bukan yang berubah penampilannya saja, berpindah penampilannya saja, tidak cuma disebut penampilan syar'i gitu kan, tapi hidupnya syar'i juga, mulutnya mulut syar'i juga, pikirnya pikir syar'i juga, matanya mata syar'i juga, seluruhnya syar'i. Itu baru namanya hijrah teman-teman. Kalau yang begini-gini mah itu mah belum, itu namanya hijrah tuh sugo, hijrah kecil. Nggak apa-apa bertahap teman-teman, nggak apa-apa bertahap. Saya tidak denounce ya, nah itu bertahap teman-teman. Itu proses hijrah tuh nggak mudah, tantangannya banyak. Apalagi kalau mohon maaf lahir batin ya, kalau nah inilah yang suka saya bilang, Indonesia ini sebenarnya unik negaranya. Kita ini Indonesia ini mayoritas mutlak beragama Islam ya kan, 87, 88 sampai 90%. Oke? Nah, Indonesia ini mayoritas mutlak beragama Islam. Oke? Ya. Tapi di satu sisi ya,
Tapi di satu sisi Indonesia ini kan negara majemuk kan, negara plural kan, negara yang memang boleh kita bilang negara yang budaya itu banyak banget, tradisinya tuh banyak banget, ada istiadat itu banyak banget gitu. Jadi Islam masuk ke sini tapi tidak sepenuhnya merubah apa yang udah ada dari dulu. Makanya saya bilang cara berislamnya orang Sumatera, saya kan orang Sumatera nih, itu berbeda dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa kan berislamnya kan masih campur-campur dengan kejawen, dengan kejawen, dengan, makanya kenapa disebut abangan. Karena pemahaman-pemahaman yang dari ajaran sebelum Islam masuk, kayak kejawen, Hindu, Buddha, itu masih ada, masih dipakai. Itu disebut abangan. Malah kalau saya bilang itu nyeleneh ya. Nyeleneh. Tapi kalau giliran kita yang menyampaikan itu yang nyeleneh, kita mengajak kepada udkhulu fisin mikafah, kita malah dibilang ke Arab-Araban, malah dikatain unta, dikatain apa, teroris, dikatain penyepong khilafah dan sebagainya, dikatain intoleran dan sebagainya. Ya kan repot kalau begini. Kita berusaha menunjukkan Islam itu yang kafah seperti apa, malah dibilang kayak ini. Karena di Jawa ini lebih diverse. Jawa ini Islam itu masuknya lebih belakang daripada di Sumatera. Jadi ibaratnya Islam di Sumatera tuh udah satu kesatuan, walaupun tidak semua ya. Dan Sumatera Utara tuh masih banyak itu yang percaya kepada yang ajaran animisme, dinamisme itu kan masih ada di Samosir terutama. Ada topografinya Sumatera Utara tuh banyak gunung. Jadi Islamisasi di Sumatera Utara itu yang dilakukan Kesultanan Delhi itu nggak begitu maksimal. Apalagi ada Danau Toba, ada Brastagi, ada Bukit Barisan, ya. Jadinya ya seperti itu, teman-teman. Tapi kalau kita bicara Sumatera, Islam dan Sumatera, sekarang nih hampir mayoritas di Sumatera tuh Islam yang mutlak banget itu di Aceh sama di Sumatera Barat, teman-teman. Yang mayoritas mutlak ya Islamnya di situ. Tapi Sumatera Utara pun juga mayoritas penduduknya Islam. Yang banyak Cinanya kayak Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung juga mayoritas Islam. Sumatera Selatan, kampung mama saya itu juga mayoritas Islam. Lampung, intinya gitu teman, mayoritas Islam semua. Tapi kan cara ngejalaninnya kan beda-beda. Ada yang berusaha kafah banget ngejalaninnya, kayak Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bengkolen kalau zaman Belanda dulu ya, Bengkulu, ya, Pekanbaru, Riau ya, Riau tuh. Itu kan berusaha menjalankan Islam itu secara kafah banget ya. Bagi Palembang punya Sultanan Palembang Darussalam. Itu kan kesultanan yang berpengaruh juga tuh. Selain kerajaan Perlak di Aceh Timur sekarang posisinya, dan kerajaan Samudra Pasai plus Kesultanan Aceh, itu pengaruh juga, sama Kesultanan Delhi. Jadi ya memang beda cara. Makanya Indonesia ini boleh kita bilang negara majority Islam mutlak, tapi nggak semua orang di sini tuh ngejalanin Islamnya benar, kafah gitu loh. Dan di Jawa masih ada orang yang masih bersesajen tapi kerap kali mengatasnamakan Islam, itu kan buat syirik gitu. Kemudian ada lagi pemahaman-pemahaman yang nyeleneh bin menyimpang, ya kan, dan segala macamnya itu. Apalagi kalau udah Sunda ya, wiwitan terutama, waduh, tambah lagi. Nah ini sekarang muncul berita katanya Jawa Barat provinsi paling intoleran. Katanya tuh orang-orang Islam di Jawa Barat pada nolak
orang Kristen bikin gereja di sini. Terbaru sih di Depok, daerah Cilodong sana. Mana ya? 14 tahun Jawa Barat betul. Sebenarnya gimana ya? Ketika saya buka FB-nya Afi Nihaya ya, Afi Nihaya Fardisa, saya memang wajar lah orang takut akan namanya kristenisasi seperti itu gitu. Tapi bukan berarti takut kristenisasi lantas saya benarkan apa yang terjadi di Cibatu, Sukabumi situ, yaitu saya sama sekali tidak benarkan itu. Nggak boleh itu. Main bubar, apalagi itu kan rumah orang. Rumah orang cuma dipakai buat retreat atau pendalaman Alkitab ya, pendalaman Bible dan Gospel. Di situ mengenal siapa Jesus Christ, langsung dibegituin. Itu saya jujur marah dan sakit hati itu. Nah, tapi udah ada 7 tersangka sudah, tapi dibebaskan dengan jaminan dari Kementerian HAM. Walaupun konon katanya itu baru wacana ya. Tapi ya ini menurut saya sih menyakitkan ya. Apalagi kalau yang di Cilodong ini saya rasa cuma masalah miskomunikasi aja. Cuma masalah miskomunikasi aja. Cuma masalah gak ada komunikasi dengan pihak setempat ya, tentang perizinan bangun gereja itu. Lah buktinya di sana ada gereja 2 saling berhadapan. Kalau kenapa ini malah jadi ribut? Kan kayaknya sih berarti karena masalah ada komunikasi gitu. Walaupun kata pihak GKBP-nya itu konon katanya ada dokumentasinya, konon katanya. Tapi kan kembali lagi, itu kan harus ada jelas hitam di atas putihnya. Ya. Inilah repotnya. Sebenarnya gini teman-teman ya, Jawa Barat itu bukan masalah intoleransinya atau macam-macamnya gitu. Saya beritahu Anda ya, untuk memahami Jawa Barat itu kompleks teman-teman. Karena Jawa Barat ini kan luas. Jawa Barat itu tidak selamanya sama. Contoh, Bekasi, Depok, itu lebih dominan Betawinya daripada Sundanya. Kenapa? Karena berbatasan dengan Jakarta. Bekasi kalaupun ada yang Sunda, dia Sundanya lebih ke kasar. Itu pun berbatasan dengan Pantura. Jadi Pantura Jawa Barat, kayak Karawang contohnya. Ya, bahasanya juga beda. Cirebon, Subang, Indramayu, wilayah Pantura Jawa Barat, itu bahasanya juga beda. Dia Sundanya Sunda kasar. Nah, beda dengan Bogor, Pakuan, itu Sundanya lebih halus, pegunungan. Pakuan sampai wilayah Pajajaran, sampai Priangan, Bandung, Garut, Tasik, ya, Kuningan tuh halus karena pegunungan. Sampai ke pantai selatan, Pangandaran, Banjar, berbatasan dengan Jawa Tengah itu. Nah, kalau dengan perbatasan dengan Jawa Tengah itu udah mulai bahasanya bahasa Jawa. Dominannya orang Jawa di situ. Jawa Barat bagian timur, Ciamis, Banjar atau Banjar Patroman. Jadi kompleks teman-teman. Tidak sesederhana itu. Nah, bukan masalah Jawa Barat itu tidak toleran atau bagaimana. Begini teman-teman ya, Jawa Barat itu memang saat ini itu sudah saya masih ya diduga sudah terpapar oleh ajaran-ajaran Islam yang keras-keras, kayak Wahabi gitu contohnya, gitu. Memang kuat itu Wahabi di Jawa Barat tuh, saya akui. Basis kuatnya 1 di Bogor, 2 di Bandung, 3 di Depok, 4 di Bekasi. Ya Bekasi sih nggak terlalu ya, tapi di 3 ini, di Bogor, Bandung, Depok, 3 ini basis Wahabi yang kuat di Jawa Barat. Nah, orang sini mudah terpapar.
mudah terpapar karena ini kan orang-orang yang masih yang ibaratnya secara aksesibilitas ke dunia digital ini kan luas. Bogor, Bandung, Depok ini kan kota besar. Kota besar yang strategis lokasinya. Ya canggih lah, apa aja ada gitu loh. Palu gada di tiga ini. Nah makanya orang-orang ini jadi mudah terpapar oleh tiga ini. Terpapar oleh tiga ini akibatnya mereka mulai ketika ada yang doktrin-doktrin sampurasun campur racun atau budaya Sunda ini apa banyak musyriknya, kamu musnah biar kamu nanti tidak masuk neraka, kamu nanti masuk surga, kamu jangan Sunda-Sundaan dan sebagainya. Orang terpapar itu. Kenapa? Karena kita harus akui tingkat pendidikan orang-orang di Jawa Barat masih rendah. Masih rendah dan gampang terpengaruh. Makanya harus di-rebuild, harus dibangun ulang, supaya nggak ada lagi yang keras-keras kayak yang Wahabi itu. Apalagi yang sampai kayak kejadian di Cilodong Depok itu, saya nangis loh sebenarnya, nangis itu saya. Kok begini? Dan akibatnya jadi dibalas. Kita yang umat Islam ditolak bangun musala dan pondok pesantren di mana tuh? Di wilayah timur. Jadi saling balas membalas jadinya. Saya bilang udah aja lah mendingan ini diberikan aja lah izinnya. Udahlah diberikan aja izinnya. Siapa tahu kan dengan kita banyak kasih izin ini, yang di sana juga bakal kasih izin kita bangun masjid, bangun musala, bangun pesantren, bangun madrasah dan seterusnya gitu. Nggak apa-apa gitu. Lagi pula kita harus kasih penjelasan bahwa sebenarnya mereka tidak sedang menyebarkan agama mereka. Kenapa? Karena kalau mereka melakukan kristenisasi di wilayah yang orang-orangnya sudah beragama Islam, itu bisa kena pidana dalam pasal 300 KUHP yang baru. Kalau di pasal 156 kalau di KUHP yang lama kan nggak ada kan. Kalau di pasal 300 itu bisa kena pidana. Mereka sebar agama Kristen di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berusaha untuk memurtadkan, itu udah kena pidana loh. Dan kita harus kasih tahu bahwa kita juga di situ tidak menyebarkan agama Islam. Kita juga tidak memaksa orang mau masuk Islam apa enggak. Itu semua tergantung ke keputusan sendiri. Ini harus diperhatikan teman-teman. Jadi harus saling dewasa sebenarnya dalam beragama itu. Bahwa ya semua agama ada yang pemikirannya ya macam saya lah, yang selalu berusaha untuk in the middle of the road. Maksudnya tuh tidak keras-keras, tidak kaku-kaku banget, tapi pada saat tertentu memang saya harus tegas ya. Tapi tidak juga lembek-lembek banget. Nggak terlalu letoy-letoy banget, meskipun ada dalam kasus tertentu ya saya chill aja, santai aja gitu. Tapi ada juga yang pemikirannya kayak keras banget, fanatik banget. Ada seperti itu. Tapi ada juga yang lebih terbuka, lebih liberal, lebih bebas gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, saya di tengah-tengahnya. Gitu, teman-teman. Saya di tengah-tengahnya. Nggak terlalu ke kanan banget, tapi juga nggak terlalu ke kiri banget. Ya, ibaratnya wasato lah saya, proporsional. Ya, itu teman-teman. Jadi nggak bisa kita main paksa. Udah kamu nih masuk Islam, nggak gitu. Udah kamu hijrah supaya kamu nanti masuk surga, nggak gitu. Hijrah itu berproses dan harus didasari oleh kemauan sendiri, bukan atas dasar kayak gitu. Ya. Semoga ada manfaatnya. Selamat Hari Asyura buat semuanya. Demikian Chatterbox ini, maaf saya bikinnya dari rumah karena hujannya makin severe. Jadi kayak nggak memungkinkan kalau bikin sambil jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.